Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul merayakan Advent. Sejak awal kita dituntun untuk menghayati Advent dimulai dari video yang pertama tadi. Saya mengajak kita menyegarkan kembali apa sebetulnya Advent itu. Kita tahu bahwa di kalender gereja sebelum kita merayakan Natal 25 Desember, 24 Desember malam diawali, harus ada 4 pekan yang namanya Advent. Pertama, kenangan masa lalu. Hari ini sebagaimana gereja selama 4 minggu mengingat bahwa para nabi, umat perjanjian lama dahulu pernah menanti-nantikan Mesias begitu lama. Mereka menantikan Mesias yang dijanjikan itu ratusan tahun, dari generasi ke generasi. Dan gereja mau mengenang penantian itu. Tanpa pengenangan, tanpa ingatan, iman kita orang Kristen menjadi dangkal. Sebab itu unsur kenangan, ingatan itu sangat penting dalam iman Kristen kita. Kita harus mengingat banyak hal. Dan kita baca dalam Alkitab, selalu Tuhan berkata, ingatlah, ingatlah. Hari ini kita mau mengingat para nabi pernah menanti begitu lama akan kedatangan Mesias itu. Kedua, merujuk ke masa kini. Tapi bukan hanya para nabi dahulu yang menanti. Kita pun sedang dalam penantian kita, dalam kekinian hidup kita. Kita adalah umat yang sedang menanti. Sebagian dari kita menanti kesembuhannya, kesembuhan orang tuanya. Sebagian dari kita menanti pemulihan ekonominya. Sebagian menanti pertobatan saudaranya. Sebagian menanti pemulihan rumah tangganya. Dan sebagian menanti kenaikan pangkat, menantikan panen, menantikan banyak hal hidupnya. Hari ini, saudara-saudara, kita mau teguhkan penantian kekinian dalam Tuhan itu. Tapi bukan hanya merujuk kepada masa lalu dan masa kini, Advent juga merujuk ke masa depan. Dan itu yang tadi terus digambarkan dalam fragmen demi fragmen. Kita juga sedang mengantisipasi masa depan Kristus datang kembali. Seperti fragmen tadi, banyak juga yang tidak percaya atau tidak peduli karena sudah 2000 tahun Kristusnya belum datang juga. Padahal setiap minggu gereja mengikrarkan pengakuan iman, dia akan datang kembali. Tapi percaya tidak percaya, cepat atau lambat, Kristus akan datang. Itu pasti. Tapi kita tidak tahu kapan. Memang sangat menyulitkan menanti yang tidak bisa kita prediksi. Itu persis seperti kami, saya tinggal di Tarutung. Itu persis seperti kami yang mengantisipasi datangnya gempa. Kita tahu gempa pasti datang cepat atau lambat, tapi kita tidak bisa pastikan dan belum ada satupun yang bisa meramalkannya. Mirip seperti itulah kedatangan Kristus. Dia pasti datang, tapi belum ada sebuah kekuatan, sebuah ilmu yang bisa memprediksinya. Alkitab kita mengatakan tidak seorang pun malaikat yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Tapi dia pasti datang, cepat atau lambat. Secara universal,
Kristus akan datang dengan segala kemegahan kemuliaannya. Tapi secara personal, Kristus akan datang menjemput kita dalam ajal. Karena itu secara personal, ajal kematian itu boleh dikatakan sebagai kedatangan Kristus menjemput kita secara pribadi. Tapi ada lagi makna Advent, yaitu persiapan Natal. Bapak-bapak gereja kita mengatakan orang baru boleh merayakan Natal setelah 4 pekan berdoa, merenung dalam masa Advent. Tapi gereja tidak sabar, termasuk gereja saya. Walaupun sekolah Unggul Del berbeda dari banyak orang yang sudah sangat heboh bernatal, saya berani mengatakan dari mimbar ini, kalian benar. Del di jalur yang benar. Saya masih merindukan sampai sekarang gereja-gereja Protestan akan kembali ke kalender yang sesungguhnya. 4 pekan beradvent baru bernatal. Kenapa? Sebab Bapak gereja kita mengatakan Natal itu bukan pesta duniawi. Natal itu bukan pesta ulang tahun Yesus. Natal itu bukan pesta hiruk pikuk. Natal itu adalah perayaan penyelamatan. Dan Bapak gereja mengatakan kita harus diam, merenung, berdoa 4 pekan sebelum masuk ke perayaan Natal. Kita harus persiapkan hati kita. Kita harus persiapkan hati kita. Nah, karena itu, walaupun itu berarti saya mengkritik diri saya sendiri, mengkritik kami, mengkritik para pendeta, teman-teman saya berani mengatakan merayakan Natal di masa Advent persis seperti seorang remaja yang menuntut punya SIM sebelum usianya 17 tahun. Dia belum 17 tahun, dia bilang, aku sudah bisa bawa mobil, mana SIM-nya? Merayakan Advent di masa Natal persis sama seperti memetik mangga sebelum dia matang. Merayakan Natal di masa Advent mirip sekali dengan melakukan pesta besar. Kalau bahasa Batak dinamakan pesta haroan pada saat usia janin 7 bulan. Pasahat ulos mula gabe. Jadi ibu-ibu amu ina bui dibayak kok kamu molo dipadomu ulos mula gabe dohot pesta haroan songoni mana mar Natal di masa Advent. Maaf saya pakai bahasa leluhur kami. Merayakan Advent, Natal di masa Advent mirip dengan melakukan pesta besar pada saat usia janin 7 bulan. Atau kita mau pakai bahasa tetangga, mirip kalau saudara-saudara kita berhalal bilhalal di masa Ramadan, sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu sekali lagi saya mengapresiasi Sekolah Unggul Del yang masih setia di tradisi Advent ini. Percayalah, Natal yang ditunggu, Natal yang ditunggu pasti akan melimpah dengan sukacita. Natal yang ditunggu, Natal yang ditunggu dengan sabar sampai 24 Desember malam pasti akan melimpah dengan sukacita dan tidak jatuh sekedar menjadi pesta hiruk pikuk, pesta duniawi belaka. Apa pesan untuk kita? Apa pesan untuk saudara dan saya? Pada masa Advent ini dari pembacaan Injil tadi ada 3. Pertama, Tuhan mengajak kita, mengajak anak-anak Del menjadi perintis atau pembuka jalan bagi Tuhan, bagi umat manusia. Tuhan mengajak kita, mengajak anak-anak Del, mengajak kita semua menjadi perintis, pembuka jalan bagi Dia, bagi umat manusia. Yohanes Pembaptis menyediakan dirinya menjadi perintis jalan
pembuka jalan bagi Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu. Yohanes Pembaptis menyediakan dirinya, mendahului Tuhan, membuka jalan, mempersiapkan jalan baginya 2000 tahun yang silam. Kalau pakai bahasa sekarang, bahasa kalian anak-anak muda, Yohanes itu adalah tim advance yang duluan berangkat ke lokasi camping, ke lokasi retret misalnya. Jadi para remaja, anak-anak muda ketika melakukan satu kegiatan camping atau apa, ada beberapa orang yang kita utus sebagai tim advance yang berangkat duluan, merintis jalan, mempersiapkan segalanya di sana. Seperti itulah Yohanes Pembaptis. Undangan menjadi perintis, menjadi pelopor, menjadi pendahulu pembuka jalan itu bukan hanya untuk Yohanes Pembaptis dulu, tapi untuk kita semua, untuk kalian, anak-anak muda di zaman milenial ini. Sediakanlah dirimu menjadi perintis jalan bagi Tuhan ketika nanti Tuhan datang di tahun 2045 saat Indonesia ini menjadi negara yang maju. Siapkanlah dirimu menjadi perintis jalan bagi Tuhan ketika dunia ini akan terus maju secara teknologi, secara ilmu pengetahuan. Bukalah jalan bagi Tuhan. Saya sekarang berusia 60 tahun. Saya tidak sanggup kalau ditanya bagaimana bayangan tentang dunia, tentang Indonesia tahun 2045. Saya tidak punya lagi bayangan tentang itu. Saya tidak sanggup membayangkan bagaimana negeri ini, bagaimana dunia ini 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Tapi kalian sanggup dan harus sanggup. Sebab itu ketika kita kumpul malam ini, kita bukan hanya mau bernostalgia mengenang Yohanes Pembaptis di masa purba yang memakai jubah kulit unta, yang makanannya madu dan belalang hutan. Kita mau menyediakan diri kita supaya kita juga menjadi perintis pembuka jalan bagi Tuhan di dunia yang semakin maju. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan untuk kita pada perayaan Advent ini? Tuhan mengajak kita bertobat, berbalik, berubah. Tuhan mengajak kita, saya pakai kata kita, saya ikut di dalamnya. Tuhan mengajak kita bertobat, berbalik, berubah lebih cepat, lebih baik. Dan kita diajak supaya juga mempengaruhi orang lain untuk berubah, berbalik, dan bertobat. Yohanes Pembaptis dalam pembacaan kita tadi, sebelumnya sudah dinubuatkan kedatangannya dalam kitab Nabi Yesaya yang juga kita baca. Dia menyampaikan berita pertobatan itu. Pada waktu itu orang Yahudi menganggap hidupnya sudah baik dan benar, tidak ada lagi yang perlu diubah. Mereka merasa orang terpilih, mereka merasa tidak ada yang perlu bertobat lagi, semua sudah baik. Tapi Yohanes diutus Tuhan menyampaikan supaya mereka bertobat, berbalik, dan berubah. Saudara-saudara, biasanya kisah pertobatan dimunculkan pada malam Natal. Banyak orang Kristen ketika malam Natal berdoa bersama keluarganya, disitulah baru dia terharu dan menyesali dosa-dosanya dan kepingin bertobat. Tapi biasanya pertobatan pada malam Natal itu hanya sebentar, nanti sesudah Natal selesai dia kembali lagi seperti semula. Pertobatan yang benar itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum Natal. Pertobatan yang sejati itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum Kristus datang.
Pertobatan yang sejati itu dilakukan sejak masih anak-anak, sejak masih remaja dan pemuda. Kita tahu ada cerita tentang pertobatan dalam Alkitab, yaitu penjahat di sebelah kanan Yesus yang bertobat jelang ajalnya. Kisah itu selalu diangkat. Saya berani mengatakan itulah pertobatan yang paling buruk di dunia. Sekali lagi, itulah pertobatan yang paling buruk di dunia. Kenapa? Sebab pertobatan itu hanya berguna untuk dirinya sendiri, tidak untuk dunia, tidak untuk orang lain. Andaikan penjahat yang di kanan Yesus itu bertobat 10 tahun sebelumnya, waktu dia masih muda, waktu dia remaja, tentu lebih banyak yang bisa diabdikannya hidupnya bagi masyarakat, bagi dunia. Tapi dia bertobat beberapa menit sebelum kematiannya, baguslah. Tapi itu hanya berguna untuk dirinya sendiri, tidak berguna untuk dunia. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang pertobatan, maka prinsipnya adalah lebih cepat, lebih baik. Pertobatan yang paling baik itu adalah pertobatan yang dilakukan pada masa kanak-kanak, pada masa remaja. Bahwa sejak masa remaja, sejak muda, kita sudah di jalan yang benar. Tidak harus nunggu tua, tidak harus nunggu mau mati nanti baru bertobat. Karena itu, sebab itu pesan kami kepada anak-anak Del, kepada semua remaja-remaja, jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu, berbanggalah jika sejak remaja, jika sejak dini kamu sudah benar, baik. Jika sejak remaja kau sudah benar, kau sudah baik. Berbanggalah jika sejak remaja, sejak muda kau punya kebiasaan yang benar dan baik. Berbanggalah jika sejak remaja kau sudah taat kepada Tuhan. Sebab hidupmu akan lebih berguna bagi gereja, bagi bangsa, bagi dunia ini. Hari ini kita diminta untuk bertobat, berbalik, dan berubah. Itu hanya mungkin ketika kita menganggap diri kita tidak sempurna. Itu hanya mungkin ketika kita membuka diri kita, saya masih bisa berubah dan pasti bisa berubah. Saudara-saudara, hati-hati kata nasib. Secara khusus saya sampaikan kepada anak-anak Del yang masih muda-muda, hati-hati dengan kata nasib. Jangan sekali-kali kau bilang sudah nasibku menjadi orang yang bodoh. Jangan katakan sudah nasibku seperti ini. Jangan katakan sudah nasibku seperti ini. Sebab bagi kita orang Kristen tidak ada kata nasib. Kita bisa berubah setiap saat oleh kuasa Roh Kudus, oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dengar kalian besok libur. Selamat berlibur. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Silakan gembira, tapi jangan mabuk, jangan lupa diri. Itu selalu pesan saya dulu kepada anak-anak kami saat masih kecil dan remaja. Silakan gembira, silakan nikmati masa libur, tapi jangan mabuk, jangan lupa diri. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk tetap bertobat, berbalik dan berubah menjadi benar dan baik. Yang ketiga dan terakhir, apa pesan untuk kita? Tuhan mengajak kita untuk riang gembira bersamanya. Tuhan mengajak kita riang gembira bersamanya. Saudara-saudara, pertobatan dan iman yang sejati, pertobatan dan iman yang sejati melahirkan kegembiraan yang besar.
Tapi sebaliknya, dalam sukacita yang besar jugalah kita bisa bertobat dan beriman. Kalau ada orang yang bertobat dengan terpaksa, dengan berpura-pura, dengan murung dan sedih, percayalah, pertobatannya itu tidak akan bertahan lama. Kita hanya bisa bertobat sungguh-sungguh ketika kita melakukannya dengan riang dan gembira. Sebab itu, sambil kita menantikan Tuhan, apakah kita mau menantikan Tuhan pada saat parusia, kedatangannya kembali di akhir zaman, atau kita menantikan Tuhan dalam kekinian hidup kita? Sebab kita juga sedang menanti-nanti Tuhan. Ada yang menantikan Tuhan menjawab doanya, ada yang menantikan Tuhan memberikan kesembuhan kepada keluarganya, ada yang menantikan Tuhan untuk memulihkan rumah tangganya, ada yang menantikan Tuhan untuk menjawab doanya supaya diberikan jodoh atau mendapatkan anak buah cinta kasihnya. Dan ada juga orang tua yang sedang menanti-nantikan Tuhan membuka pintu Yerusalem yang baru supaya dia bisa pergi ke sorga. Apapun penantian saudara dan saya, mari kita menanti dengan bergembira. Saudara-saudara, sebagaimana tadi juga disampaikan dalam petikan-petikan liturgi kita, lusa, minggu ketiga Advent adalah minggu Gaudete atau minggu sukacita. Bila kita perhatikan dalam tradisi-tradisi gereja, lilin minggu Advent ketiga selalu dibedakan warnanya menjadi merah muda atau pink. Itu mau mengatakan penantian itu sudah meluap dengan sukacita. Itu mirip penantian seorang perempuan di bulan ke-7 ke-8 kehamilannya. Anaknya belum lahir tapi wajahnya sudah berbinar-binar, dia sangat gembira. Itu mirip dengan penantian petani menjelang panen. Belum panen tapi padi sudah berbulir dan si petani bergembira ria walaupun panen belum tiba. Itu mirip dengan sukacita anak-anak yang menyambut seminggu lagi ulang tahunnya tiba. Dan itu juga saya pikir mirip dengan sukacita anak-anak Del menanti besok libur dan pulang ke rumah orang tuanya. Mari kita menyambut semua penantian kita dengan gembira, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang bahagia dan gembira. Amin. Mari kita berdoa. Pertama-tama kami mengundang saudara-saudara untuk berdoa dalam hati masing-masing dalam keheningan. Mari kita berdoa.